Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam bab masalah, tetap masalah sihir. Ya, kita masuk ke dalil yang kedua. Coba dibaca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, yu'minuna bil jibti wat taghut. Di dalam tafsir Ibnu Katsir nanti bisa dapatin juga ada beberapa tafsiran. Yang pertama, Umar bin Khattab mengatakan al-jibti yaitu sihir atau taghut, ya, syaitan. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan taghut itu adalah para tukang sihir, tukang ramal. Ya, kalau jibti itu sihir, kalau taghut itu adalah orang yang suka meramal, di mana yang mereka, ya, pada dasarnya meramal dengan apa? Bantuan syaitan. Kenapa? Karena diantaranya, ya ikhwah, syaitan ini suka mencuri berita dari langit. Mereka bertumpuk-tumpuk sampai mencapai langit, kemudian mereka mencuri dari malaikat berita tersebut. Makanya terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan bintang itu rajman lisyayatin, sebagai alat buat melempar setan. Kayak orang mengatakan bintang jatuh dan lain sebagainya, itu sebagai alat buat melempar setan. Nah, ketika setan mendapatkan satu berita yang benar, maka mereka akan membungkusnya dengan 1000 kebohongan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika menemui setan, ya, yang ketiga kalinya, kemudian setan mengajari ayat kursi supaya terjauhkan dari godaan setan. Bayangin, setan mengajari ayat kursi buat menjauhkan dirinya dari setan. Setelah mengajarkan itu, Rasulullah mengatakan sadaqaka wa huwa kadhub. Saat itu dia jujur kepadamu sedangkan dia pembohong. Ya, makanya orang-orang tukang ramal ini, ya ikhwah, mereka terkadang benernya satu, tapi bohongnya 1000. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang lengkap, Allah mengatakan antara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ya, ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Allah mengatakan, apakah engkau, ya, tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan dari kitab, kemudian mereka percaya kepada sihir dan tukang ramal ataupun syaitan, ya, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang meyakini masalah ini, meyakini tukang sihir, meyakini tukang ramal dan syaitan,
Maka kemudian Allah mengatakan mereka itulah yang dilaknat oleh Allah. Ya, para penyihir serta orang-orang yang percaya terhadapnya, mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan pernah memperoleh penolong baginya sama sekali. Ya. Maka dari sini ikhwah, inilah bahayanya tentang sihir serta orang-orang yang meyakininya, karena mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga orang-orang yang meyakini sihir, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang lemah keimanannya. Ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa ancamannya itu benar. Buktinya apa? Buktinya apa yang disampaikannya benar. Ya ikhwah, memang syaitan ini membungkus seseorang yang awalnya ragu, awalnya mereka yakin bahwa perkataan ini nggak benar, maka syaitan akan membuat mereka terlena dengan kabar yang seakan-akan benar, padahal itu cuma satu. Ya, yang kemudian tujuannya apa? Menjadikan seseorang itu ragu terhadap apa yang dia yakini di awal. Tujuannya supaya mereka mengikuti kebohongan yang lainnya, ya, yang dibungkus untuk menyesatkan manusia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut? Ia bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, kecuali jika lewat jalan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tujuan zina. Ya. Hadis ini menjelaskan, Rasulullah mengatakan ijtanibu sab'a mawqibiqat. Kita bahas dulu tentang masalah ijtanib. Kita kalau bicara jauhi sama tinggalkan, mana yang lebih keras perintahnya? Jauhi. Kenapa jauhi lebih keras? Karena orang yang dikatakan jauhi, maka mereka nggak boleh dekat-dekat. Maka ketika mereka melakukan, dosanya dua. Yang pertama, mereka melakukannya, yang kedua mereka melanggar mendekatnya. Jadi mendekat sama 7 dosa ini merupakan perkara larangan. Jelas, karena perintahnya adalah jauhi. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Wala taqrabuz zina. Jadi mafhum mukhalafahnya jauhilah zina. Maka orang yang mendekat ke zina, mendekat belum sampai ngelakuin, sudah dosa enggak? Sudah. Apalagi sampai melakukan. Jelas. Orang yang dekat sama tukang sihir, dekat-dekat doang, dengar dari tukang sihir, dosa enggak? Sudah dosa. Apalagi sampai percaya. Istilahnya seperti itu. Maka 7 dosa besar ini, perintah Rasulullah SAW sampai mengatakan ijtanibu, jauhilah, jangan dekat sama 7 perkara ini. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa itu? Yang pertama adalah qala asyirku billah, ya, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wasihr, sihir. Pertanyaannya, sihir itu termasuk dari syirik gak? Kenapa Allah pisahin? Padahal kalau kita bicara syirik, semua masuk. Sihir masuk. Allah mengatakan habis, Rasulullah mengatakan habis syirik, sihir. Kenapa? Syirik berlipat-lipat, sihir satu kali. Maksudnya apa? Betul, syirik itu diantara amalan yang kemudian efeknya sangat mengerikan. Diantara sihir itu, ya, efek amalannya sangat mengerikan, merusak sana sini sudah. Betul, itu diantaranya. Tapi pembahasannya secara
besar, ya. Dikatakan bahwa ketika seseorang terkena masalah sihir ini, maka orang yang mendekati sihir bahkan sampai melakukannya, dia bisa mencelakai dirinya bahkan orang lain. Madorotnya dua arah. Jelas? Kalau syirik secara umum kenanya ke siapa? Ke dirinya sendiri. Di antara kesyirikan yang paling gede dan mengerikan adalah sihir. Jelas? Makanya Allah secara kaidah disebutkan, ya, dzikrul khas ba'dal am, itu kaidahnya, yaitu menyebutkan secara khusus sesuatu setelah menyebutkannya umum. Kenapa? Karena yang khusus ini menjelaskan bahwa sangat perlu diperhatikan tentang bahayanya. Makanya Rasulullah mengatakan, pertama al-isyraku billah, kemudian yang kedua as-sihr. Karena sihir ini adalah kesyirikan yang harus sangat dijauhi. Bahkan orang kemudian percaya dekat aja bermasalah, apalagi sampai melakukannya. Kalau sampai melakukan, maka dianya kena, orang lain kena, madaratnya kemana-mana. Dan tukang sihir itu mereka harus mempergunakan ilmunya. Mempergunakan ilmunya buat apa? Mencelakai orang, harus. Ya. Tujuannya buat apa? Karena itu perjanjian dia dengan syaitan. Semakin kuat sihirnya, maka semakin kuat juga penghinaannya dia terhadap Islam. Paham? Karena orang tukang sihir itu kalau mau kuat, maka mereka harus menghina Islam, harus menghina agama Allah secara terang-terangan. Tempat semedinya apa? Biasanya di WC, ada Quran di kakinya diinjek-injek. Itu cara tukang sihir buat semakin kuat. Na'udzubillah min dzalik. Antum lihat aja nanti. Kemudian juga ketika bicara ijtanibu di sini, maka Nabi Ibrahim juga berdoa. Di antara doanya adalah wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam surat Ibrahim ayat 35 Allah mengatakan di antara doanya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Maka kata-kata jauhkan ini merupakan kata-kata yang sangat kuat supaya kita nggak deket-deket, ya, karena dari awal deket-deket kemudian akhirnya terjerumus, ya. Kemudian juga, ya ikhwah, syirik ini dan sihir juga termasuk kata-kata al-maubiqat. Maubiqat itu apa? Dosa yang membinasakan. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari, ya, secara khusus dikatakan ijtanibu maubiqat. Jauhilah dosa yang membinasakan. Apa disebutnya? Yang pertama asyirku billah, yang kedua as-sihr. Jadi sihir ini termasuk perintah dijauhi, yang kedua adalah disebut dengan predikat membinasakan. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan waqtasara fi hadzal hadits ala thintaini minha tanbihan ala annahuma ahaqqu bil ijtinab. Dikatakan bahwa hadis ini hanya menyebutkan 2 perkara dari 7, karena 2 perkara ini adalah yang paling utama untuk ditinggalkan. Paling utama di antara 7 dosa besar nih, yang paling utama dan yang harus dijauhi sejauh-jauhnya adalah 2 perkara. Yang pertama, kesyirikan dan juga sihir. Jelas? Lanjut lagi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaidah dzikrul khas ba'dal am, sebagaimana Allah juga mengatakan di ayat surat Al-Asr. Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kenapa Allah katakan kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh? Pertanyaannya, di antara bentuk keimanan itu ada amal saleh enggak? Masuk di situ jadi satu. Namanya orang beriman pasti melakukan amal saleh. Kalau enggak melakukan amal saleh disebut beriman enggak? Enggak. Makanya Allah mengatakan apa? Walam yudkhil imana fi qulubikum.
belum masuk keimanan di hati kalian. Karena orang yang beriman itu harus disertai dengan amal saleh. Kenapa Allah sebutkan iman kemudian amal saleh? Padahal amal saleh itu bagian dari iman. Karena di sini supaya kita tahu bahwa ayat ini menekankan tentang amalan yang diyakini seseorang bagi orang yang beriman. Makanya dikatakan secara khusus untuk ditekankan lagi. Wa amilus salihat. Setelah bicara illal ladzina amanu, padahal iman itu sudah masuk di dalamnya amal saleh. Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani mengatakan masalah iman, al-iman yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi naqsiha. Perhatikan, iman itu bertambah dengan bertambahnya amalan saleh dan berkurang dengan berkurangnya amal saleh. Wala yakmulu qaul bil iman illa bil amal. Dan tidak akan pernah iman sempurna dengan perkataan kecuali dengan amal. Wala yakmulu bil amal illa bin niyah. Dan tidaklah sempurna iman dengan perkataan dan amal kecuali dengan niat. Wala yakmulu bil qaul wal amal wan niyah illa bi muwafaqati sunnah. Kecuali ditambah lagi dengan apa? Sesuai sunnah. Dalam perkara apa? Beramal. Subhanallah ya ikhwah. Maka ini satu kesatuan. Di dalamnya disebutkan keyakinan beserta apa? Amal salehnya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani dan menjelaskan masalah iman loh. Sedangkan kalau kita pisahin sendiri amal, ya, disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal, amal itu ada 4 konsep yang harus dalamnya ada. Ya, apa aja? Yang pertama, amal itu harus dengan keikhlasan. Yang kedua, amal itu disertai dengan sabar. Kemudian disertai dengan ilmu. Kemudian disertai dengan apa? Niat tadi. Ya. Maka 4 hal ini masuk dalam perkara amal. Kalau dipisah. Tapi kalau digabung jadi satu dia. Yaitu masuk ke dalamnya perkara keimanan. Tapi kalau amal sendiri kita berbicara secara amal secara khusus, maka masuk ke dalam as-sabr, kemudian niyah, kemudian ilmu, ya, disertai dengan keikhlasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat, Allah menyebutkan kata-kata malaikat, kemudian disebutkan malaikat secara khusus. Nama malaikat. Contoh Al-Baqarah 98. Allah katakan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibrila wa Mikala, fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikat, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail. Nah, Jibril dan Mikail ini kan malaikat. Kenapa Allah sebutkan setelahnya? Padahal Allah mengatakan para malaikat. Langsung keluar darinya Jibril dan Mikail. Ada yang tahu? 2 malaikat ini adalah malaikat yang paling khusus. Malaikat terbesar yang Allah punya ada 3. Siapa? Maka Jibril, Mikail sama tiup sangka kalah. Pertanyaannya, Mikail ini tugasnya apa? Siapa? Persis yang barusan antum terjadi ini kerjanya Mikail. Kenapa disebut dengan besar 3 ini? Para ulama menjelaskan, di antaranya di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, karena 3 malaikat ini merupakan sumber kehidupan. Sumber 1, malaikat Jibril merupakan sumber hidupnya hati manusia dan ruhnya. Makanya disebut dengan Rohul Kudus. Karena apa yang dia bawa kalau dipraktekkan, maka jiwa kita jadi benar. Jelas? 2, malaikat Mikail diberikan tugas untuk mengatur hujan, yang dimana sumber kehidupan bumi, tumbuhan dan hewan, dan juga manusia sebenarnya. Karena kalau nggak ada air nggak bisa hidup kita. Mana yang lebih cepat mati? Nggak makan atau nggak minum? Nggak makan atau nggak minum? Nggak minum, cepat antum mati. Antum minum tapi nggak makan masih bisa bertahan, betul. Tapi begitu nggak minum sudah ma'asalamah. Ya, makanya Allah turunkan segala sesuatu air ini
menjadikan semuanya hidup. Dari ini semua, bahkan ada para ulama yang menjelaskan bahwa kita pun sel kita bisa jadi normal balik. Kenapa? Kalau hujan-hujanan. Tapi sayang, orang tua sekarang ini, nak jangan hujan-hujanan tambah sakit. Iya. Nah, ini namanya prinsip yang nyalahin aturan ya kayak gini. Kita dulu percaya banget subhanallah, padahal kalau kita tahu ayatnya, justru subhanallah antum di Saudi, Ustaz di Saudi jarang hujannya. Lihat, mau jarang mau ini, mau terus hujan. Mereka kalau ke Indonesia anak mereka hujan-hujan disuruh keluar, gak ada yang sakit. Ya, entah. Bahkan orang yang kemudian menikah nih, belum punya keturunan, subhanallah kadang-kadang mereka hujan-hujan. Di antara ikhtiarnya, subhanallah. Maka tubuh yang nggak benar ini hujan-hujanan minum air hujan bagus ya ikhwah. Tanaman kalau antum keluarin kena hujan sama antum siramin tiap hari, tumbuhnya lebih cepat kena hujan. Silakan praktekin. Saya di rumah lihat tanaman yang di luar kena hujan sama kita siramin, subhanallah jauh berbeda, jauh. Apalagi kita bicara hewan pun juga sama. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan tamna'u zakata amwalikum illa muni'a qatratun minas sama falaula al-bahaim lam tumtiru. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kalian ya menahan zakat harta kalian kecuali Allah akan tahan tetesan dari langit. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan, kalau bukan karena binatang ternak nggak bakal diturunin hujan. Kalau bukan karena binatang ternak. Ketika saya berpikir tentang hadis ini, subhanallah, benar. Daerah yang banyak binatang ternaknya hujannya lebih cepat daripada kota yang nggak ada sedikit binatang ternaknya. Betul apa enggak? Coba cek sendiri. Jadi istilahnya karena dolimnya manusia, Allah turunin hujan buat siapa? Binatang ternak, bukan buat orang. Kenapa? Gara-gara menahan zakat hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini realita yang terjadi. Makanya subhanallah, kalau antum bertanya-tanya kenapa kok Surabaya hujannya lama, ya sudah, pahami sendiri ya. Karena pada dasarnya Allah nahan itu karena apa? Pelitnya orang gak mau ngeluarin haknya Allah azza wa jalla. Muslim banyak, tapi kemudian mereka kadang-kadang gak mau ngeluarin, bukan gak mau ngeluarin secara langsung. Kadang-kadang orang gak paham kapan mereka harus mengeluarkan zakatnya. Banyak orang yang mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Benar atau salah? Mutlak salah. Zakat mal ya. Tapi kalau zakat fitrah sudah waktunya di situ. Kenapa mutlak salah? Karena zakat mal itu dihitung dari mulai apa? Mencapai nisab dulu. Kalau sudah mencapai nisab, ya baru antum buntirin kalender. Kalendernya kalender Hijriah lagi, bukan kalender Masehi. Contoh tanggal 1 Muharram, sudah antum benerin. Maka Muharram tahun depan tanggal 1 persis antum lihat. Kalau harta antum ternyata masih mencapai nisab, maka baru keluar. Itu aturan zakat mal sebenarnya. Yang dimana banyak orang yang nggak paham. Yang dimana momen Ramadan semua, ya ikhwah. Ya, kalau semua orang keluar zakat mal di Ramadan, maka orang miskin semua. Begitu keluar dari bulan Ramadan. Betul apa enggak? Makanya hikmahnya dijadikan rizki orang beda-beda. Jadi hampir setiap bulan tuh ada yang ngeluarin zakat mal. Ini prinsipnya, dan ini banyak orang yang nggak paham dalam masalah zakat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga yang berikutnya adalah Israfil. Israfil itu adalah malaikat peniup sangkakala. Kenapa? Karena Allah menghidupkan manusia setelah mereka mati semuanya. Makanya disebut dengan 3 malaikat yang besar. Ya, makanya disebutkan secara khusus Allah menyebutkan 2 yang berkaitan dengan kita hidup sekarang ini, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar apa? Mereka ada kesalahan yang dimana mereka harus dibunuh balik. Contoh apa? Membunuh seseorang, maka harus dibunuh. Dikatakan
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima." Subhanallah. Ini namanya adab berlapis ya kayak gini. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka balasannya jahanam, satu, kekal di dalamnya. Kenapa disebut kekal di dalamnya? Ya, nanti saya jelasin. Kemudian yang kedua adalah Allah murka. Yang ketiga adalah Allah kutuk dia serta diberikan adab yang besar baginya. Karena membunuh orang mukmin ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Coba perhatikan. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Nasai dan disahihkan oleh Imam Albani, orang kalau membunuh ya itu mengerikan luar biasa karena dikatakan kullu dzanbin asallahu ayyaghfirahu. Setiap dosa, semua dosa itu ya Allah itu mengampuninya. Semoga Allah mengampuninya. Gampang ngampunilah istilahnya. Kecuali apa? Illa man mata musyrikan au mu'min qatala mu'minan muta'ammidan. Dua hal yang Allah enggak mau ampuni. Satu, orang yang mati musyrik, jelaskan mati musyrik, atau seorang mukmin bunuh mukmin yang lainnya secara sengaja. Dua ini gede di mata Allah dan Allah enggak mau ampuni. Mati musyrik, kemudian yang satu orang mukmin bunuh orang mukmin. Kenapa? Ya ikhwah, mukminun bunuh orang mukmin ini perkara yang sangat gede di mata Allah Azza wa Jalla. Karena satu nyawa orang mukmin itu sangat berharga. Ya, sampai dikatakan juga dari Abdullah ibn Amr, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, ya, dikatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Dikatakan la zawalu ad-dunya, musnahnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibanding seorang muslim dibunuh. Lebih baik kiamat dunia hancur daripada kemudian satu jiwa orang muslim mati, ditusuk, dibunuh istilahnya. Itu lebih gede luar biasa. Bahkan juga nanti ya manusia begitu minta pertanggungjawaban, yang pertama kali akan dimintain pertanggungjawaban paling pertama urusan darah. Yang maju pertama adalah orang bunuh orang. Makanya kenapa Allah nggak mau ngampuni. Dikatakan dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud, Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Pertama kali yang diputuskan di antara perkara manusia adalah urusan darah. Ya, kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, detailnya bagaimana dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaji al-qatil wal maqtul yaumal qiyamah. Ya, muta'alliqa bi ra'si sahibihi wa fil lafadz yaji'u muta'alliqa bil qatil. Orang yang membunuh dan korban yang dibunuhnya akan datang pada hari kiamat dengan nenteng kepala pembunuhnya, dicangking kepala pembunuhnya. Anda bisa bayangin nggak? Yang nyangking siapa? Yang bawa siapa? Yang bunuh, yang dibunuh. Yang dibunuh yang bawa. Ya, ditenteng nih. Nah, kemudian dengan mengatakan apa? Sementara urat lehernya bercucuran darah, sambil mengatakan, ya Allah, ya Rabbi sal hada lima qatalani. Ya Allah, tanya sama orang ini, ditenteng yang ditenteng kepalanya, kenapa dia bunuh saya? Padahal kalau di dunia sebaliknya kan, orang yang bunuh nenteng kepala yang bunuh, dibalik sama Allah nanti. Orang yang bunuh bakal ditenteng kepalanya sama yang dibunuh.
sambil mengatakan, tanya sama orang ini kenapa dia bunuh saya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika tawaf di Ka'bah, ya, apa kata Nabi SAW ketika tawaf di Ka'bah? Pada waktu Rasulullah tawaf di Ka'bah, beliau mengatakan tentang keutamaan Ka'bah. Ya. Ma'atiyaba, kata Rasulullah SAW, ma'atiyabaka, betapa baiknya engkau. Ma'atiyaba rihaka, betapa baiknya baumu. Ngomong ke siapa? Ka'bah. Ya, kemudian ma'adhamaka, ma'adhamaki, betapa mulianya engkau, besarnya. Ya, kemudian terhormatnya wa ma'adhama hormataki, dan berapa agungnya kehormatan. Maka di saat itu dikatakan la hurmatu mu'min a'dhamu indallahi hurmatan minka malihi wa damihi wa an nadunnu bihi illa khair. Dikatakan bahwa kehormatan seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada kehormatannya Ka'bah. Dalam masalah apa? Dalam masalah, ya, dari mulai hartanya, darahnya, dan juga kita berprasangka baik kepadanya. Subhanallah. Padahal kita tahu sendiri Ka'bah itu rumah Allah yang pertama yang dibangun untuk manusia. Dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Allah katakan, ya, di dalam surat Al-Imran ayat 96, sesungguhnya rumah pertama yang Allah letakkan buat manusia apa? Di Mekah itu. Ya, dan juga petunjuk bagi seluruh alam. Tapi jiwa satu mukmin lebih mulia dari Ka'bah. Kemudian tiba-tiba dibunuh. Maka dalam konsep ini, ya, para ulama sampai menjelaskan di antara dosa yang Allah enggak maafin adalah dosa membunuh selain syirik. Karena ini perkara yang sangat mengerikan. Jadi kalau orang sudah bunuh, sampai apa? Orang bunuh itu kalau sudah bunuh, Allah sempitin buat dia rahmatnya. Tahu? Ya, Allah sempitin rahmatnya sehingga mereka merasakan bahwa mereka masih hidup pun mereka tetap tidak mendapatkan rahmat Allah dengan leluasa. Kenapa? Karena dia telah membunuh jiwa orang mukmin yang awalnya hidupnya dapat rahmat, kemudian Allah cabut rahmatnya dari dia gara-gara masalah membunuh. Dibuat sempit, terasa kayaknya rahmat seseorang bagi pembunuh ini beratnya luar biasa. Paham sekarang? Di antara dalilnya apa? Ya. Di antara dalil yang ada adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memurkainya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Albani. Sebentar. Ya. Surat Al-Maidah ayat 32. Allah mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Perhatikan, barang siapa yang membunuh manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dosanya membunuh satu orang jiwa yang gak bersalah kayak membunuh semua orang. Paham? Karena jiwa ini adalah jiwa yang sangat Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan luar biasa, ya, sehingga Allah jadikan ketika seseorang membunuh orang, maka di saat itu mereka adalah orang-orang yang Allah jauhkan dari kasih sayangnya.
karena dianggap membunuh seluruh manusia. Makanya pembunuh itu lihat hidupnya. Ya, jelas, paham? Hati-hati permasalahan ini. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu afiyah. Yang berikutnya adalah orang makan riba. Aklu riba. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu birharbin minallahi wa rasulih. Kalau engkau enggak mau meninggalkan riba, maka izinkan Allah dan Rasulnya berperang. Dosa yang Allah umumkan perang bagi pelakunya adalah tukang makan riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Antum dapetin surat Al-Bukhari 279. Ya, kalau kalian bertobat, maka kalian mendapatkan apa? Modal. Jadi orang yang bertobat dari riba, haknya dia ada. Dia ambil modalnya, tinggalin sisanya. Itu istilahnya. Kalau seandainya sisanya dia bagi-bagikan sekalipun, dia nggak dapat pahala. Kenapa? Karena itu harta haram. Maka konsepnya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ini mengerikan luar biasa ya ikhwah. Padahal kita ini harusnya apa? Harusnya memelihara anak yatim. Ini kemudian tiba-tiba memakan harta anak yatim. Setelah itu adalah watawalla yaumuz zahf, lari dari medan perang. Ya, istilahnya kabur. Kabur dari medan perang ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Kalau kalian ketemu sama orang kafir yang sedang menyerangmu, jangan putar balik. Istilahnya apa? Jangan membelakangi mereka. Kabur, mundur. Ya. Wa ma yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang membelot dari peperangan kecuali belot untuk siasat, mundur buat prepare istilahnya, nggak ada permasalahan. Tapi kalau belot buat lari atau kemudian menggabungkan diri dengan pasukan lain, itu nggak masalah. Pasukan antum kecil nih, ada pasukan lain yang lebih gede, gabung, boleh. Tapi kalau belot buat lari, maka Allah SWT akan memberikan dia apa? Murka. Ditambah lagi Allah kasih jahannam. Ya, dan tempat mereka amat buruk luar biasa. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, na'udzubillah min dzalik. Menuduh zina wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa. Ya. Maka kondisi ini diantaranya Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, mal kabair, apa itu dosa besar? Di antaranya Rasulullah mengatakan ada 9. Yang terakhir adalah uququl walidain, ya, al-muslimin, yaitu durhaka kepada dua orang tua muslim, wastihlalul baitul haram, ya, kiblatikum ahya'an wa amwatan, menghalalkan hal-hal yang haram dilakukan di baitul haram, kiblat kalian, baik kiblat yang kemudian hidup maupun yang mati, bagi yang hidup maupun yang mati. Kondisi ini adalah diantara dosa-dosa besar. Maka dari sini ya ikhwah, dari 7 dosa besar yang disebutkan ini menunjukkan betapa mengerikannya, ya, kalau kemudian seseorang, ya, orang mukmin itu lebih terhormat dari Mekah, dari Ka'bah kan. Sedangkan kita berbuat keburukan, nuduh Ka'bah buruk aja sudah besar, apalagi nuduh orang mukmin yang benar-benar baik. Jelas ini jauh lebih besar, ya, dan itu pun masuk ke dalam dosa besar yang sangat mengerikan luar biasa. Bahkan arba riba, disebutkan riba terbesar adalah merusak kehormatan seorang muslim. Riba itu pintunya banyak. Di antara riba terbesar efeknya
sampai kita merusak kehormatan seorang muslim, apalagi sampai nuduh nih, merusak kehormatan seorang muslim itu riba tertinggi. Sedangkan dosa riba paling ringan apa? Menzinai ibunya sendiri, sama persis. Padahal menzinai ibu itu durhaka paling gede. Ya, ini setara dengan riba terkecil. Berarti riba lebih tinggi lagi enggak dosanya? Lebih tinggi lagi. Ngerusak kehormatan seorang muslim riba terbesar. Berarti ketika kita nuduh orang mukmin baik-baik dengan zina, itu merupakan dosa yang sangat-sangat mengerikan. Jelas ya ikhwah? Dan orang yang mengatakan fulan zina, tiba-tiba dia nggak punya bukti, diapain? Dicambuk 100 kali had dunianya, ditambah lagi dia masih punya had akhirat. Padahal saya ngelihat langsung, begitu ditanya 4 orang nih persaksiannya beda dikit, kena cambuk semua. Jadi 4 orang ini harus ditanya, dipisah semuanya, pertanyaan dengan pertanyaan yang sama, sampai ini diantara 4 jawabannya berbeda, meleng, kena cambuk 4 orang. Paham ya? Tapi kalau 4 orang ini kesaksiannya benar semua nih, sama semua, ya, sampai istilahnya Rasulullah menjelaskan kayak apa bilangnya? Timba masuk ke sumur. Timba masuk ke sumur tuh antum lihat plung masuk. Ya. Diistilahkan timba masuk ke sumur. Sudah paham lah timba masuk ke sumur itu gimana. Ya, sampai ngelihat jalan langsung plung masuk. Di 4 orang dipisah, diminta kesaksiannya. Ada yang ngajuk sedikit, sikat 4 orang ini dengan cambukan. Kalau 4 orang ini benar perkataannya semuanya, baru kemudian kena had apa? Had rajam bagi yang sudah menikah, dan had pukul 100 cambukan bagi yang belum menikah. Itu aturannya dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir adalah haddus sahir darbu bisayf. Ya. Ya. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Kenapa disebut dengan dipenggal lehernya? Nah, karena orang tukang sihir ini merupakan orang yang sangat buruk, yang dimana dia bekerja dengan syaitan, melakukan kesyirikan, disertai ngerusak banyak orang. Penyihir itu pasti harus melakukan ilmunya, kalau enggak dia kena. Karena pada dasarnya dia buat perjanjian sama siapa? Syaitan. Untuk terus, jadi toh dia enggak ada pelanggan, dia harus tetap praktekin sihirnya. Kebayang ya? Nah, makanya coba dilihat ya, di tempat kayak di Bali dulu, leak itu gimana? Orang kayak terbang gimana? Main sihir, yang satu nyerang sana, yang satu nyerang sini, antar tukang sihir perang. Karena setan itu buat perjanjian sama mereka dengan perkara itu. Kalau nggak dibunuh, dia terus akan melancarkan sihirnya. Kalau dia nggak melakukan sihirnya, setan nyikat dia. Kebayang nggak? Antum tinggal tanya sama tukang sihir. Makanya diantaranya adalah, dan hadis ini mauquf, perkataannya sahabat, tapi dibenarkan. Ya, tentunya mereka tidaklah berkata kecuali dari Nabi SAW. Makanya dikatakan ya, dari Jundub bahwa haddus sahir darbatun bisayf. Dan ini pernah dipraktekkan oleh seorang sahabat. Ya. Pada waktu itu ada namanya Jundub ibn Ka'ab al-Azdi. Kisah yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami di dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir, di Bukhari, ya, dan juga dari Abu Uthman An-Nahdi dikisahkan kana indal Walid ibn Abdul Malik, tahu ya, khalifah. Ya, rajulun yal'abu, orang main apa? Main sihir. Fadabaha insan, dia nyembelih orang, kemudian apa? Wa abana ra'sah, dan misahin ra'sah, kepalanya, tapi dalam posisi masih hidup, tangannya bisa gerak-gerak, kepalanya gerak-gerak, ngomong. Terus habis itu apa? Fa'ajibna, kami pun terheran-heran. Fa'ada ra'sahu, maka dikembalikan lagi kepalanya, utuh lagi, nyambung. Apa yang langsung dilakukan sama
seorang Jundub nih Al-Asdi, faqatalah, langsung tukang sihirnya dipenggal, jebret, gak pakai ngomong. Kemudian dia mengatakan apa? Haddus sahir, ya, bahwa hukuman bagi para penyihir adalah darbatun bisayf, yaitu dipukul dengan pedang, di mana kepalanya langsung main sikat penggal. Praktekin hadisnya Nabi SAW di depannya Walid ibn Abdul Malik, dan dia nggak mengingkari tentunya karena ini hadis Nabi SAW, dan ini juga disebutkan dalam kitabnya Tarikh Kabir. Jelas. Bahkan Umar bin Khattab, ya, sebelum meninggal Umar bin Khattab menulis dengan mengatakan anaqtul kullas sahir was sahirah, untuk kami membunuh setiap tukang penyihir laki dan perempuan. Faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun membunuh 3 penyihir langsung, ya. Dan para ulama khilaf hadnya pembunuh sihir, yang membunuh sihir ini penyihir sampai di mana. Kalau nggak sampai dia mencelakai orang sampai mati, apakah kemudian harus dibunuh? Ada terjadi khilaf di beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang harus dibunuh secara mutlak. Mau dia sihirnya sampai nyelakain orang terbunuh atau tidak, harus dibunuh. Jelas. Secara umum siapapun penyihirnya dan bagaimana dia melakukan, selama judulnya sihir, yang karena sihir itu ada yang nggak sampai syirik. Sihir apa? Sulap. Ya, jangan sampai tukang sulap dibunuh karena nggak mainan sama setan. Ya, jadi pendapat yang pertama mutlak, karena dikatakan dalam hadis utama Bukhari disebutkan man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Karena orang yang sihir itu murtad secara ijma'. Penyihir itu sudah murtad, sepakat para ulama. Maka dikatakan siapa yang murtad dari agamanya, ganti agamanya, maka dia dibunuh. Jelas. Orang yang murtad nih, aturan Islamnya harusnya dibunuh. Kemudian yang kedua, hukumnya diperinci. Kalau seandainya make setan, ya, maka dia harus dibunuh. Kemudian kalau nggak pakai setan, maka dirinci lagi. Kalau sihirnya menyebabkan orang lain mati, maka dibunuh karena menyebabkan orang lain mati. Sebagaimana dikatakan, ya, an-nafsu bin nafs, ya, bahwa jiwa dibayar dengan jiwa. Ya, maka kondisi yang seperti ini seorang itu harus dibunuh. Kemudian pendapat yang berikutnya, dia mengatakan kalau ternyata tidak menyebabkan orang lain mati maka tidak dibunuh. Pendapat ketiga, hukumannya dikembalikan kepada penguasa. Ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, kesimpulannya ya, pendapat yang paling kuat adalah yang pertama, dibunuh secara mutlak. Makanya di Saudi tukang sihir dapat penggal, Pernah ada sebuah kisah, belum tahu, dan ini nyata, subhanallah. Saya dapetin waktu itu 2010 ke bawah, pokoknya. Ada satu syekh ini, yang syekhnya pernah daurah di sini di Bogor, dia daurah. Ya, jadi kepala divisi bagian nangkepin penyihir. Ya, dia ngurusi itu. Syekh ini menjelaskan waktu itu, jadi ada satu dukun, ya, nantang siapa yang bisa nangkep saya maka silakan bunuh saya. Dengan sombongnya, orang ini ngejar dia, nggak ada yang dapat. Subhanallah, syekh ini datang ke tempatnya, dicengkewing langsung orangnya kayak gini. Dengan sombongnya dia mengatakan, nangis kaget, tuh, kenapa engkau bisa nangkap aku? Sebelum kau bunuh, tolong kasih tahu alasannya. Kata dia, saya biasa datang, enggak mungkin. Di antaranya dia mengatakan, ketika aku sebelum keluar rumah aku membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika syekh itu menjelaskan, nah itu dukun, ya sudah sekarang bunuh saya. Kepengen tuh, makanya dukun itu dibuat apa? Hatinya dibuat mati sama Allah, karena kerusakannya udah parah. Ya, bahkan ada yang lucunya lagi, dukun ketangkap nangis. Kenapa nangis-nangisnya? Dia mengatakan jin saya nggak ngasih tahu saya kalau bakal ditangkap. Serius.
Antum nanti di YouTube akan dapetin kalau salah ada maktaknya itu. Maka dia pun menangis. Kenapa jin saya kok nggak kasih tahu saya? Kalau bakal ada orang datang dan lain sebagainya. Artinya dia ngerasa dihianati sama jinnya sendiri. Nah, ini realita. Pada dasarnya jin itu kalau sudah kepepet ya sudah ditinggalin pengikutnya. Sebagaimana kemudian Allah SWT menceritakan pada waktu perang apa? Perang Badar. Di mana syaitan itu ya menyerupai seseorang sambil mengatakan kalian nggak bakal kalah. La ghaliba lakumul yauma. Kata apa? Kata syaitan. Iblis ngomong itu. Begitu ngelihat di depannya ada malaikat Jibril dan pasukannya langsung pergi. Sehingga aku melihat apa yang kalian nggak lihat, kata iblis. Jadi sudah itu sistemnya. Ketika kemudian Allah SWT mengirim bala tentaranya, habis sudah. Mau jin kelasnya kayak gimana pun tetap judulnya apa? Lari. Ditinggalin pengikutnya. Sudah kena pengikutnya. Makanya iblis ketika kemudian di neraka berkhutbah di neraka dengan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Pertama khutbahnya, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar dan aku menjanjikan di balik itu dan aku mengingkari janjiku. Karena iblis itu selalu nyuruh anak buahnya membuat janji tandingan di balik janji Allah. Supaya apa? Orang belot dari janji Allah Azza wa Jalla. Selalu pegang antum dan selalu iming-iming iblis kosong. Zong semua. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang berikutnya kita akan berbicara tentang macam-macam sihir. Ya. Sihir itu ada sihir apa aja? Ya. Kemudian ada istilahnya tukang sihir wanita. Ya, antum bisa bayangin kenapa kok banyak tukang sihir wanita. Bahkan saya pernah diceritain orang Saudi itu dulu di bawah 2010 lah, viral-viralnya orang Indonesia yang jadi pembantu pinter sihir itu mereka ketakutan. Sampai subhanallah waktu itu kita ini penerjemah di Hay'a Amar Ma'ruf Nahi Munkar waktu itu, yang polisi syariah kemudian dipanggil sama salah satu jenderal di Mekah, di Madinah. Kata jenderal ini, tolong, ini pembantu saya kayaknya nulis raja. Serius. Jadi ada surat dia dapetin, ketakutan jangan-jangan buat nyihir saya. Karena memang viral kejadian di mana seorang pembantu ini menyihir majikannya semua, anak-anaknya biar senang sama dia. Karena orangnya ganteng-ganteng tuh. Makanya ya ikhwah, pembantu ini fitnahnya gede. Hati-hati. Akhirnya apa? Dengan cara apa? Dia nulis darah haid, ditulis ayat kursi pakai darah haid, kemudian ditaruh di kamar mandi. Jadi rajahnya di situ. Gara-gara kisah itu viralnya sampai kemudian satu jenderal ini fobia. Datanglah kita ke rumahnya dia sama salah satu komandan Hay'a Amar Ma'ruf. Waktu itu distrik kita di sekitar Masjid Nabawi. Masuk ke rumah dia, ini gimana? Coba jelasin ke saya. Ini kayaknya sihir ini. Begitu saya ambil, kalau saya dari Jawa Barat pembantunya. Saya buka, tak baca, ternyata surat cinta buat suaminya. Itu dia mengatakan karena dia nggak bisa ngerti ya, bahasa Indonesia masalahnya, dikira apa? Tulisan raja. Subhanallah, saking fobianya. Makanya ini mengerikannya. Dan pembantu belajar itu gara-gara apa? Kata dia dapat cerita juga majikan dolim. Maka dia buat apa? Buat memagari dirinya. Jadi majikannya macam-macam disihir. Sudah, dua belah pihak ini posisi sama-sama ketakutan, tapi dengan cara yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menjauhkan kita dari kesyirikan, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.